Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babul adhkari fil ashr al-awwal min dhil hijjah. Babul adhkari fil ashr al-awwal min dhil hijjah. Qala Allah ta'ala, wa yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Al-Hajj 18 al-ayah. Qala Ibn Abbas wa Syafi'i wal jumhur hiya ayyamul ashr. Wa'lam annahu yustahabbul iktsaru minal adhkari fi hadzal ashri ziyadatan ala ghairihi, wa yustahabbu min dhalika fi yaumi Arafah aktsara min baqil ashri. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam bukunya ini Al-Adhkar, babul adhkari fil ashr awwal min dzil hijjah, bab yang menjelaskan zikir-zikir atau doa-doa yang dibaca fil ashr awwal pada 10 hari pertama min dzil hijjah, dari bulan dzil hijjah. Jadi dia menjelaskan zikir-zikir atau doa-doa yang dianjurkan dibaca pada 10 hari awal Zulhijjah. Jadi dari awal pertama, hari pertama sampai 10 Zulhijjah, termasuk hari-hari yang mulia. Bahkan itulah menurut pendapat Ibn Abbas dan Imam Syafi'i dan jumhur ulama, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Itulah hari yang 10 hari. Allah berfirman, wa yadhkur ismallahi, dan menyebutkan atau berzikir, menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu, pada hari-hari yang dikenal. Ini ulama atau ulama tafsir memberikan penjelasan mana yang dimaksud ayyam ma'lumat, hari-hari yang tertentu atau hari-hari yang dikenal. Kalau Ibn Abbas, menurut Ibn Abbas, kalau ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran Al-Quran, kalau ada Ibn Abbas berpendapat, maka itulah yang paling sahih, yang paling kuat pendapatnya. Karena Ibn Abbas salah satunya, atau dia yang pernah didoakan oleh Nabi untuk memahami Al-Quran. Allahumma alimhu ta'wila wa faqihhu fid-din. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat tentang penafsiran Al-Quran, maka kalau ada pendapatnya Ibn Abbas, itulah pendapat yang paling kuat. Karena itulah yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW untuk memahami Al-Quran. Menurut Ibn Abbas, Wasyafi'i dan Imam Syafi'i, wal jumhur, dan pada umumnya ulama, yang dimaksud ayyamin ma'lumat hi ayyamul ashr, yaitu hari-hari 10. Artinya hari pertama sampai 10 Zulhijjah. Kemudian ada hadis. Ada hadis yang biasanya yang kita sering dengar, yaitu kalau sudah masuk Zulhijjah, mengatakan dilarang potong kuku, potong rambut. Ini perlu pembahasan. Ya, saya tidak membantah pendapat itu. Kalau saya bukan begitu, karena saya kaji dari segi bahasa. Itu kata mallahu dhibhun,
wa dakhala fil ashr awal min Dzulhijjah fala ya'khudanna min ra'sihi wala min adfarihi wala min ra'sihi. Siapa yang punya binatang kurban dan masuk 10 hari Dzulhijjah, janganlah mengambil, janganlah memotong kukunya dan jangan mengambil rambutnya. Ini nyanya itu kembali ke mana? Kembali ke binatang atau kembali pada orang yang mau berkurban? Nah, harus kita kaji. Saya tidak membantah yang mengatakan tidak boleh kita potong. Tapi kalau saya berpendapat yang dilarang potong itu kukunya binatang dan bulu-bulunya binatang. Karena Nabi mengatakan seluruh bulu-bulunya, seluruh anunya itu punya pahala. Jadi kalau saya tidak menyerahkan pada panyoran, tapi saya mengatakan bahwa kalau saya berpendapat, saya lebih cenderung pendapat mengatakan yang dilarang dipotong itu kukunya yang binatang, kan ada kukunya kan, dan yaitu bulu-bulunya, karena Nabi dianjurkan atau baru saat itu yang binatang yang dikorbankan kalau yang artinya tidak ada cacatnya. Jangan kita membuat cacat. Jadi kalau misalnya kami tidak ada bulunya, jangan diambil itu kurban, tidak bagus. Nah, kemudian saya mengkaji dari segi bahasa. Mallahu dzibhum, man dan zibhun. Ini siapa orang punya binatang kurban. Kemudian kita melihat dhamir, kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab itu, kata ganti dalam bahasa Arab itu kita kembalikan ada namanya audud dhamir. Itu dikembalikan kepada isim yang paling dekat. Man lahu zibhun. Siapa yang paling dekat? Zibhun yang dekat daripada dhamir itu. Jadi kalau saya yang dilarang potong itu bulunya, dan karena man itu yang pertama, jauh daripada dhamir. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya punya alasan, itu kalau kita mau pergi lebaran disunnatkan rambut kita rapi, ya. Dan termasuk perbuatan sunnah para nabi-nabi itu setiap minggu memotong kukunya, memotong bulu-bulunya yang ada dan lain sebagainya, termasuk 10 yang kebersihan. Itu kebersihan Nabi, yaitu antara lain memotong kuku. Alangkah kurang baiknya kita ini pergi lebaran dan kalau kita gondrong kurang rapi, artinya menyalahi sunnah. Jadi jangan dianggap bahwa saya menyalahkan pendapat orang yang mengatakan bahwa dilarang potong kuku dan potong. Tapi kalau saya lebih cenderung berpendapat yang dilarang potong itu bulunya binatang yang mau dikorbankan dan kukunya. Nah, ini termasuk yang dianjurkan memperbanyak zikir pada 10 hari awal Dzulhijjah. Inilah yang dimaksud wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Menurut Ibnu Abbas dan Syafi'i dan Imam Syafi'i dan jumhur ulama itu ayyamul ashr, yaitu hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wa'lam annahu yustahabbu iktsaru minal azkari. Ketahui bahwa disunnatkan atau dianjurkan memperbanyak zikir fi hadzal ashri, pada bulan ini Dzulhijjah, ziyadatan ala ghairi, sebagai tambahan dan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi dianjurkan pada bulan Dzulhijjah memperbanyak zikir dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Wa yustahabu min dzalika fi yaumi Arafah aktsar min baqil ashri. Dan lebih dianjurkan lagi pada hari Arafah. Pada Arafah yaitu pada wukuf 9 Dzulhijjah. Aktsar min baqil ashri, lebih banyak dibandingkan yang hari-hari yang lain, artinya selain hari Arafah, hari wukuf. Kenapa?
karena pada hari wukufnya itu Nabi mengatakan dari hadis Aisyah mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min ayatika fihi abdan min ayatika fi abdan minan nari mi yaumi Arafah." Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah mengatakan, tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan dari api neraka seperti pada hari Yaum Arafah. Jadi kita kalau hari wukufnya Arafah, hendaknya kita jangan kita lewatkan, jangan kita melewatkan begitu saja. Kita harus memperhatikan karena hari itu banyak Allah menerima doa, banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Nah, itu pada hari ke-9 Zulhijjah, pada hari wukuf dari Arafah. Itulah hari, bahkan ada hadis yang mengatakan semua orang yang berdoa pada hari itu akan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang lain yang mengatakan Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk memperhatikan siapa yang berdoa pada hari itu. Kemudian selanjutnya rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal amalu bi ayyamin afdala minha fi hadhihi qalu wal jihadu fi sabilillah qala wal jihadu illa rajulun kharaja yuqatilu bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Hadza lafdhu riwayat al-Bukhari wa huwa sahihun. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan kita juga meriwayatkan dari hadis Imam Al-Bukhari dari Sahih Bukhari mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dia bersabda, Rasulullah bersabda, mal amalu fi ayyamin afdalu min afiyah. Tidak ada amal saleh yang kita lakukan seperti yang paling mulia melebihi kemuliaannya pada hari-hari yang ke-10 ini. Nabi mengatakan tidak ada hari yang paling mulia, tidak ada amal saleh atau zikir-zikir kita lakukan seperti mulianya pada hari yang 10, yaitu dari 1 Zulhijjah sampai 10. Qalu, suatu sahabat mendengar ini Rasul mengatakan, wal jihadu fi sabilillah, apakah lebih mulia daripada jihad dari sabilillah? Apakah lebih mulia itu amal-amal kita lakukan pada hari ke-10 Zulhijjah itu? Qala, maka Rasul mengatakan, wal jihad, sampai jihad itu lebih mulia daripada jihad. Illa rajulun kharaja yuqatilu bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang laki-laki atau seorang kharaja keluar yukhatiru bi nafsihi, mengorbankan dirinya wa mali, dan hartanya, walam yarji bi syai', dan tidak kembali lagi sesuatu. Artinya kecuali orang yang mati syahid dalam peperangan itu, dalam jihad itu saja bisa lebih mulia itu daripada dibandingkan yang 10 hari itu. Tapi Nabi mengatakan selama bukan seperti orang ini, maka tidak ada yang paling mulia seperti hari itu. Jadi saya kira kewajiban kita adalah kita memperhatikan hari-hari tersebut, jangan kita lewatkan begitu saja. Hadza lafdhu riwayat Bukhari, ini lafaz riwayat Bukhari. Wa huwa sahih, ini hadis sahih. Wa fi riwayat At-Tirmizi, dan riwayat At-Tirmizi mengatakan ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhihi ayyamil ashri. Kalau riwayat Imam At-Tirmizi mengatakan tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang kita lakukan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala seperti amal saleh yang kita lakukan ayyamil ashri, pada hari-hari 10 itu. Ini riwayat Tirmizi mengatakan tidak ada hari-hari amal saleh kita lakukan yang paling dicintai oleh Allah, ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhil ayyam, amal yang paling dicintai Allah seperti amal yang kita lakukan pada 10 hari dari Zulhijjah itu.
Wa fi riwayat Abu Daud, jadi banyak hadis ini ada riwayat Abu Daud mithla hadis, begitu juga begini riwayatnya Imam Abu Daud, illa annahu, hanya itu saja, qala ana mengatakan min hadhil ayyami, dari hari-hari ini, tidak ada al-ashr, tidak ada lafaz al-ashr itu, yani al-ashr. Jadi hanya perbedaan sedikit saja kata. Jadi ini hadis sahih, baik riwayat Bukhari, baik riwayat Tirmidzi, baik riwayat Abu Daud, hanya perbedaan sedikit lafaznya. Kemudian selanjutnya, rawaina fi musnad al-imam Abi Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi bisnadi as-sahihaini, qala fi mal amalu fi ayyamin afdala min al-amali fi ashril hijjah qila wal jihad, wa dzakara tamamahu wa fi riwayat ashri al-adha. Imam Nawawi mengatakan, kita juga meriwayatkan dari musnad al-imam Abi Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi, yaitu termasuk juga buku hadis, yaitu Musnad ad-Darimi bisnad sahih, dengan isnad kedua sahih Bukhari dan Muslim. Qala fi, dia mengatakan, mal amalu fi ayyamin afdala minal amali, tidak ada amal yang paling mulia pada hari-hari tersebut seperti amal yang kita lakukan fi ashril hijjah, pada hari 10 Zulhijjah. Kila wal jihad, dikatakan wal jihad, sampai jihad pun lebih mulia amal yang kita lakukan pada hari 10 Zulhijjah itu, 10 hari dari awal Zulhijjah itu. Nah, kemudian wada kata Mamu, kemudian melanjutkan hadis ini, wa fi riwayatin, dan ada riwayat ashr adha, pada 10 adha, hari bulan adha. Jadi banyak sekali hadis yang meriwayatkan keutamaan dan kemuliaan amal-amal atau zikir-zikir kita lakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian selanjutnya mengatakan, wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Amr bin Shu'aib an abi an jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairud du'a yawm Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Da'afa at-Tirmidzi bi isnadahu. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi, juga Imam An-Nawawi mengatakan, kita meriwayatkan dari kitab Sunan At-Tirmidzi an Amr bin Shu'aib. Sedikit pada siswa, ini Amr ini coba perhatikan tulisannya. Kalau ada waw dibaca Amru, kalau tidak ada wawnya dibaca Umar. Jadi kalau Amru ada wawnya, kalau Umar itu tidak ada wawnya. Kalau tidak ada wawnya dibaca Umar, kalau ada wawnya dibaca Amru. Kalau tidak ada wawnya itu tidak boleh bertanwin, mamnu min as-sarfi, an Umara, tidak boleh kita an Umari. Nah, kalau ini an Amrun bisa bertanwin. Jadi di sini baca, karena bukan mamnu min as-sarf, an Amr bin Shu'aib, walaupun ada wawnya, karena bukan Umar. An ini bisa dijar ini, karena tidak mamnu min as-sarfi kalau ada wawnya. Jadi an Amr bin Shu'aib an abihi. Jangan katakan karena ada wawnya ini harus baca Amr, tidak. Karena ini an Amrun bisa bertanwin. Kalau Umar tidak ada wawnya, Umar mamnu min as-sarfi. Nah, itu bedanya. An Amr bin Shu'aib an abi an jaddi, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari neneknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, khairud doa yang paling baik. Jadi doa yang paling mulia, doa yaumi Arafah, doa yang kita baca pada hari Arafah, pada hari wukuf. Jadi kalau kita tiap pergi haji, nah kita di sini kita perhatikan hari ke-9, hari wukufnya Arafah.
Wa khairu ma qultu ana wan nabiyun, dan sebaik doa yang saya baca dan yang dibaca oleh para nabi-nabi min qabli sebelum saya. Ini pendek doanya ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang dibaca. Nabi mengatakan inilah doa yang paling baik dan paling afdal dibaca, saya baca dan para nabi-nabi sebelum saya membaca ini pada hari Arafah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Da'afa At-Tirmidzi isnadahu, akan tetapi Imam At-Tirmidzi mendhaifkan sanadnya, bukan hadisnya didhaifkan. Ya, bukan matanya, yaitu sanadnya. Barangkali ini yang meriwayatkan yang sampai pada Tirmidzi ada yang perawinya agak-agak lemah sedikit, sehingga dia mengatakan melemahkan sanadnya, bukan matanya, bukan hadisnya dilemahkan. Karena para hadisnya banyak yang hadis-hadis yang lain yang memperkuat. Antara lain ini yang diriwayatkan oleh Warawaina fi Muwatta al-Imam Malik bisnadin mursal wa binuqsanin fi lafdihi walabdu afdalu ad-du'ai du'au yauma arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi walaupun ada sanadnya dhaif, tapi ada hadis yang lain memperkuat menjadi hadis kuat. Warawaina ini yang memperkuat. Imam Nawawi mengatakan kita juga meriwayatkan fi Muwatta al-Imam Malik, dalam buku hadisnya Imam Malik yaitu Muwatta, merupakan buku hadis yang berbicara tentang fikih. Imam yaitu Muwatta bisnadin mursal, dan sanad mursal, yaitu hadis mursal. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu yang dimaksud hadis mursal, yaitu seorang sahabat langsung mengatakan kalau Rasulullah SAW bersabda. Kalau mauquf, hadis mauquf, seorang tabi'in mengatakan Rasulullah SAW bersabda, pada tabi'in tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kalau hadis mursal, yaitu seorang sahabat mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Tapi wabi nuqsanin fi lafzi, ada sedikit kurang lafaznya dibandingkan yang lalu. Kalau yang lalu sempurna, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ini tidak sampai ke situ, hanya mengatakan walabdu, adapun lafaznya yang diriwayatkan Imam Malik, afdalud du'ai du'au yaumi arafah, doa yang paling mulia yaitu doa yang kita baca pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli, dan zikir atau doa yang saya katakan atau saya bacakan dan para nabi-nabi sebelum saya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai di situ, tidak mengatakan lahul mulku wal hamd wa ala kulli syai'in qadir. Itu bedanya saja, hanya kurang lafaznya sedikit, tidak sempurna seperti yang di atas. Jadi hanya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Wa balagana an Salim an Salim bin Abdullah bin Umar. Ini ada Umar di bawah, itu dibaca Umar bukan Amr. Bala an Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum annahu ra'a sa'ilan yas'alun nasa yawma Arafah wa qala ya ajizu fi hadzal yawm yus'alu ghairullahi azza wa jalla. Nah, kemudian Imam Nawawi mengatakan ada berita kita sampai kepada kami dari Salim bin Abdullah bin Umar, jadi dari cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, annahu ra'a sa'ilan yas'alu an-nas yaumal Arafah. Ini mengatakan ada berita didengar, ini yang Imam Nawawi mengatakan pernah terjadi pada hari Arafah, yaitu Salim mengatakan naura'a sa'ilan, dia melihat seorang peminta-minta, yas'alu an-nasa yaum Arafah, meminta-minta pada orang pada hari Arafah. Ya, ada peminta-minta pada hari Arafah.
Faqala, dia mengatakan, ya ajiz, hai orang yang lemah. Jadi dia mengatakan, hai orang lemah, fi hadzal yaum yusallu ghairullahi azza wajalla, apakah hari ini ada yang kita bisa minta kecuali pada Allah Subhanahu wa taala? Jangan kau minta pada hari ini. Kan hari ini hari yang diterima oleh Allah doa kita, mintalah pada Allah. Sehingga hari yang ajiz, orang yang lemah. Jangan minta pada orang pada hari ini. Hari ini hari ada diterima oleh Allah doa seluruh orang yang berdoa. Mintalah pada Allah. Apakah ada hari ini kita meminta pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya jangan kau lagi mintalah pada Allah. Karena hari ini adalah diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mengatakan waqala al-Bukhari fi sahih kana Umar radhiyallahu anhu. Jadi itu saya katakan tadi kalau ada wawunya dibaca Umar. Kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi kubbatihi bimuna wa yasma'u ahlul masjidi wa yukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaqi hatta tartajja min muna takbiran hatta tartajja munan takbiran. Qala al-Bukhari wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suqi fi ayyamil 'ashri yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima. Kalau Bukhari fi Sahih, Imam Bukhari mengatakan dalam bukunya dalam kitab Sahih Bukhari, kana Umar radhiyallahu anhu, jadi khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi kubbatihi, bertakbir di kubahnya di Muna, di Mina. Jadi pada hari apa namanya? Hari haji yang 10 tadi, dia Umar berada di Muna, di tempatnya itu ada tempatnya di kubahnya. Fa yasma'u ahlul masjidi, maka semua orang ada dalam masjid mendengar Umar bertakbir. Wa yukabbiruna, maka mereka ikut bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaqi, juga pada hari itu seluruh orang-orang di pasar bertakbir. Hanya yang kita tiada ini. Kita yang bertakbir hanya di masjid. Semestinya baik di jalanan di mana saja kita berada disunnatkan, dianjurkan kita bertakbir. Hatta tartajja munan takbiran, sampai Mina pada hari itu itu menjadi gemuruh seluruh orang yang ada di Mina bertakbir semuanya. Jadi kata hatta tartajja munan takbiran, sampai Mina sekarang jadi kota-kota Mina sudah ramai sekarang, dia bertakbir semuanya mendengar karena Umar bin Khattab bertakbir di masjid itu sehingga semua orang bertakbir sampai terdengar di pasar semua orang bertakbir. Qala al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suqi fi ayyamil 'ashri yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah bin Umar, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suqi. Jadi kalau hari Arafah yakhrujani ila suqi, dia pergi ke pasar fi ayyamil ashr, ini pada hari-hari asar. Yukabbirani, bertakbir, wa yukabbirun nasu bi takbirihima, dan semua orang bertakbir dengan takbirnya mengikuti itu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Berbeda dengan kita. Kalau pada hari-hari lebaran kita pergi di pasar beli, lainnya dibeli. Kalau ini mereka para sahabat itu bertakbir. Tidak apa-apa kita pergi kebutuhan-kebutuhan kita di samping kalau kita bertakbir. Nah, hanya barangkali kalau kita ini kalau takbirnya terlalu besar nanti orang apa ini? Tidak lain keadaannya kita. Kalau para sahabat bertakbir ikut semuanya. Kalau kita misalnya ada pergi pasar, pergi belanja atau takbir, barangkali orang nanti orang apa ini? Barangkali orang sehat. Itu lebih mudah. Ini yang beda kita. Jadi dianjurkan kita itu bertakbir terutama pada hari Yaum Arafah. Nah, karena hari Arafah itu adalah
tempat yang banyak orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan seluruh doa-doa insyaallah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya jangan kita mengatakan, saya ini sudah berapa kali pilih barang haji, saya berdoa belum saya terima. Ini jangan kita menuntut Allah. Kalau kita berdoanya, jangan kita mempercepat, artinya mendesak Allah. Karena kalau kita berdoa, ini perlu kita paham. Kalau kita berdoa memenuhi syaratnya doa itu pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Pasti terima kalau memenuhi syaratnya. Syaratnya ya ada beberapa syaratnya, antara lain syaratnya pakaian yang kita pakai harus bersih. Kemudian makanan yang kita makan harus bersih. Karena ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, coba mintakan kepada saya supaya doaku diterima. Barangkali sudah lama berdoa merasakan belum diterima, belum melihat apa yang diminta oleh Allah belum diberikan. Ya Rasulullah, coba doakan saya supaya doaku diterima. Rasulullah tidak mendoakan, hanya mengatakan atib mat'amaka, hanya memberikan petunjuk bersihkan makananmu. Karena Rasulullah itu ahli psikologi, tahu jiwanya orang. Ini malas-malas, ini kalau belajar senang ngantuk, kalau ini salah ngantuk, kalau ini tidak mau memperhatikan orang tuanya. Rasul tahu. Jadi orang yang sahabat itu minta, coba Rasulullah mintakan saya terima doaku. Barangkali ini banyak makanannya tidak bersih. Jadi itu Pak, sering saya melihat tuh orang itu. Kesian saya melihat jalan ngomong mangganya orang jatuh. Itu nggak bisa kita bangun mangga enteng itu yang tidak halal itu. Yang kita bisa kita minta kepada orang yang biasa. Saya kesian orang mengambil punya orang. Kan mata ini kan hanya sedikit satu, bukan masalah sedikit, yang penting tidak halalnya. Nah, itu Ibrahim bin Adham pernah dia pergi haji. Suatu dia haji, dia beli kurma. Lalu haji barangkali mau beli kurma bawa pulang, sambil beli kurma ditimbangkan, dia makan coba satu. Nah, kemudian pulang. Coba satu dia pulang lewat Palestina, karena dia tahu bahwa di Qubatus Sahara di Masjid Aqsa itu ada tempat diterima doa. Akhirnya pergi lewat Palestina. Sambil di sana pergi dibawa Qubatus Sahara berdoa. Suatu berdoa dia dengar suara kena wali. Jadi kalau wali itu tapi jangan kita sembarangan, ada orang macam-macam. Kata saya berbicara dengan harus kita lihat dulu orangnya. Ini Ibrahim bin Adham wali besar. Suatu berdoa dia dengar suara mengatakan, Ibrahim, bagaimana kau mau diterima doamu? Kau pernah makan makanan yang tidak halal. Heran dia, apa saya makan tidak halal? Saya selalu jaga. Heran sekali. Akhirnya pikir-pikir, pernah saya suatu pergi haji. Suatu saya beli kurma, saya coba kurmanya itu, saya tidak minta kepada penjualnya. Ini biasa kita lakukan ini. Beli rambutan, beli langsa, coba, tidak diminta. Minta kita, kan tidak susah mintanya itu. Saya Pak, saya mengusahakan itu. Kalau saya beli rambutan, beli langsa, saya Pak, minta saya coba. Tidak dihalalkan, saya halalkan. Jangan tidak, kan saya tidak mau coba kalau tidak dihalalkan. Karena itu barangkali hanya langsa saja menjawabkan doa kita terima. Akhirnya Ibrahim bin Adham pikir-pikir, pernah suatu saya di Mekah beli kurma, saya coba, tidak minta halalnya, hanya kembali ke Mekah, cari itu di mana itu yang pernah beli kurma itu, pergi cari tempatnya itu, akhirnya dapat tempatnya. Tapi dia tidak menemukan lagi orang yang pernah itu, tidak ada lagi, seperti nggak kelihatan lagi tempatnya orangnya itu yang di mana beli kurma, hanya tempatnya dia tahu, saya beli di sini, tapi bukan lagi orangnya. Akhirnya dia tanya, mana dulu penjual kurma di sini? Tidak ada, saya lihat, saya cari tidak ada. Itu kebetulan anaknya, dia bilang bapakku dulu menjual kurma di sini, tapi bapakku sudah mati, sudah meninggal. Jadi bagaimana? Dia bilang, ceritakan, dulu saya pernah beli kurma di sini, saya mencoba, saya minta halalnya, coba halalkan. Ya dihalalkan, baru senang. Jadi jangan kita coba-coba. Apalagi cukup pungut di pinggir jalan, ya bisa menjawabkan. Ya, ini.
bisa doa kita tidak diterima, bisa juga itu menyebabkan penyakit. Nah, ya harus kita, kalau kita hindari semuanya itu ya lantas ada berarti sudah memang kita punya, artinya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi saya katakan selama syarat doa kita itu kita berdoa manusia pasti terima. Hanya terimanya ada macam-macam. Kadang-kadang ya bisa langsung dikasih, ya, bisa langsung. Tapi kalau tidak langsung dikasih, barangkali Allah malah mengatakan lebih baik ditangguhkan dulu. Karena kalau dikasih sekarang kurang bagus baginya dia. Jadi ditangguhkan. Nah, ada tangguhkan itu, ada bisa beberapa tahun, bisa di hari kemudian kasih. Dan ketiga bisa yaitu bukan yang kita minta, tapi lain yang diberikan oleh Allah SWT. Misalnya kita minta, misalnya rezeki ini, tapi bukan yang dikasih, tapi yang dikasih anak kita lulus dalam ujian, anak kita lulus masuk di perguruan tinggi. Karena orang mau bayar itu berapa ratus juta yang mau masuk perguruan tinggi, tapi itu yang dikasih. Jadi janganlah kita berurusan kepada Allah SWT. Jangan katakan selama saya berdoa sampai saya belum saya lihat apa yang saya minta. Karena jangan mengatakan apalagi caci maki. Ustaz tidak benar juga. Kalau kita berdoa terima. Ini saya selama saya berdoa tidak benar. Jangan tidak berurusan. Karena Allah itu melihat mana yang lebih baik daripada kita. Atau kadang-kadang kita minta misalnya mau rezeki, mau beli mobil, misalnya yang pada agama mau beli mobil, tapi yang lain yang dikasih. Bukan itu, karena kalau mobil dibeli barangkali ada nanti bisa membahayakan misalnya. Jadi janganlah kita berurusan kata Allah SWT. Selalu kita bersang kepada Allah. Yang jelas kita yakinkan selama syarat-syarat itu, syarat-syarat doa itu kita penuhi, insya Allah Allah pasti diterima. Kalau tidak diberikan di dunia, insya Allah akan ditangguhkan, disimpankan di akhirat. Saya kira ini barangkali saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita menutup dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta bi nuri syamsika wa Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta. Allahumma ij'alna min ulama'i al-'amilin al-mukhlisin. Allahumma ij'alna min ulama'i al-'amilin. Allahumma ij'alna min ulama'i. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamna wazidna 'ilman warzuqna walhamna bis-salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamna walhamna bis-salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamna wazidna 'ilman bis-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.